Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin Allahumma. Jamaah majelis ta'lim Tahajud Qol yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus buat kita, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah untuk selalu syiar ya. Pengajian itu syiar. Kalau masih ada pengajian, masih ada halaqah, berarti Islamnya masih hidup ya, masih ada istiqomah untuk syiar, sama-sama amar ma'ruf ya. Mengajak kebaikan di fitnah zaman yang luar biasa ini, di akhir zaman yang orang sudah tidak tertarik lagi ya, banyak orang tidak tertarik lagi dengan ilmu ini, dengan luar biasa gonjangan-gonjangan fitnah yang ada ini membuat kita sebagai manusia itu lalai. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memesankan kepada kita, sayati zamanun ala ummati, akan datang masa di mana umatku alladzi yafiruna minal ulama, mereka yang akan lari ya, atau tidak tertarik ya, dalam bahasanya itu tidak begitu tertarik dengan pengajian-pengajian karena disibukkan dengan kesibukan duniawi. Saya yakin sore ini pasti kita ada kesibukan, benar nggak Bu? Ada aja ya? Ada aja. Entah itu kesibukan kita sebagai seorang istri, seorang ibu, ya, dengan pekerjaan kita yang tidak ada selesainya, pasti sibuk. Kalau ngomong maaf tidak bisa hadir, saya sibuk. Nah, semua orang pasti sibuk. Maka itu sudah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, akan lari ya, atau tidak menarik lagi ya di pengajian itu, atau pengajian itu semangat tapi pengajian itu hanya sebatas hadir saja, yang tidak bisa merubah keimanan kita sebagai seorang muslimah, yang mana hakikat kita sebagai hamba Allah diciptakan itu untuk menyembah kepada Allah dengan segala bentuk ya. Maksudnya baik itu ibadah makhluk yang murni maupun ghair makhluk, itu muamalah, bermuamalah dengan manusia. Maka ketika kita menjauhi dari majelis taklim, majelis ilmu tadi, para ulama tadi, saya btalihimullahu bisalasi balayatin, maka Allah akan memberikan ujian dengan 3 ujian itu. Ini belum masuk materi ya, hanya sebagai pembuka. Maka 3 ujian ini apakah sudah terjadi apa belum? Nah, itu kita cek sama-sama. Yang pertama, Allah itu akan memberikan ujian ketika orang-orang ini sudah tidak memahami lagi hakikat dari ilmu itu, maka diberikan oleh Allah ujian sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Nggak usah cerita lagi tentang pemimpin yang zalim ini ya. Kita nggak usah diceritain lagi, setiap hari ya, ada kisah-kisah, kasus-kasus yang merupakan kezaliman seorang pemimpin. Bahkan di zaman penuh fitnah ini,
orang tidak mengindahkan lagi yang hak dan yang batil. Karena tadi hakikat dari ilmu itu tidak dipahami, tidak digali lagi, tidak ditafakuri, sehingga yang harusnya itu sebagai tuntunan ya hanya ditonton saja, scroll HP, WA, TikTok apa itu ya, itu ditonton saja, padahal tuntunan. Kadang kalau baca-baca nasihat sekilas lewat, tuntunan itu malah cepat dia lewatin. Paling intinya ini. Jadi sudah merasa hafal, sudah sudah merasa tidak butuh, sehingga itu seperti tonton. Nah, yang tontonan itu lama ditonton, dijadikan tuntunan, dicontoh cara bicaranya, gaya hidupnya, cara berpikirnya. Nauzubillah min dzalik. Padahal faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu ya. Dan itu hadis sahih. Itulah kelemahannya ketika kita tidak memahami hakikat ilmu tadi. Maka diberikan oleh Allah pemimpin yang saleh. Yang kedua, izalatun an kasfir rizki, dihilangkan keberkahan rezekinya. Rizki yang berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi semakin tambah rezeki, semakin tambah kebaikan. Nah, rezeki itu bukan yang bisa dihitung aja ya Bu ya. Kalau ngomong rezeki itu uang aja gitu. Tapi rezeki yang lebih dari uang itu banyak. Nah, ya kan? Sehat, bisa kajian nih, pilihan dari sekian ribu makhluk. Nah, yang bisa hadir sore hari ini, Masya Allah ya, luar biasa. Yang di majelis ilmu itu dikatakan Masya Allah banyak sekali malaikat yang mendoakan kita. Ya Allah memberikan rahmat, Allah mengutus para tentaranya, yaitu para malaikat. Masya Allah ya itu. Andaikan kita mengetahui fadilah atau keutamaan dari majelis ilmu itu, sampai sakit parah pun ya kita akan merangkak ke majelis ilmu. Kalau mengetahui hakikat dari majelis ilmu, banyak sekali mereka yang diberikan hidayah itu, ya Allah, ketika di majelis ilmu itu kenikmatan yang luar biasa, tidak digambarkan dengan apapun. Ya Allah, rasanya ayam matang gitu, adem. Nah, itu. Yang ketiga, ya khurujuna minat dunya bil ghairi iman. Nauzubillah min dzalik. Yaitu ketika keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Nah, itu berarti su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Padahal hakikat kita hidup ini adalah di akhirnya, ya akhir kehidupan kita ini kan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, kalau sul khotimah ya enggak meminta surga. Alhamdulillah. Baik, yang kedua, insyaallah alhamdulillah ya, tadi kita bersyukur. Yang kedua, sholawat serta salam mari sama-sama kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita terus bisa meneladani, kita terus bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya bersama-sama di surganya Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang mengaku umatnya Nabi, banyak yang mengaku umatnya Nabi, tapi apa sikapnya tidak seperti Nabi, hatinya tidak seperti Nabi, apalagi ucapannya tidak seperti Nabi. Semua ditanya di zaman akhir nih atau akhir zaman nih, umatnya siapa? Umatnya siapa Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutannya?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pemimpin kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa uswah atau tauladan kita? Yaitu Nabi Muhammad atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang makmum harus ikut imamnya, ya. Nah, Nabi kita, masya Allah, keimanannya luar biasa, ujiannya luar biasa. Dan kita tidak ada apa-apanya sih yang sering mendramatisir, sedihnya setengah mati, ujiannya luar biasa, masya Allah gitu ya. Manusia itu senang mendramatisir memang gitu. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dengan segala perjuangannya, kita sudah tinggal menikmati ini, menikmati perjuangan Rasulullah yang dari zaman jahiliyah orang tidak bisa melaksanakan ibadah yang luar biasa ya, ibadah yang khusyuk ya. Nah, sekarang kita ini tinggal disuruh ibadah saja kok masih mendramatisir gitu ya. Nah, tinggal disuruh sabar saja, nah udah habislah sabarnya, udah mentok lah kesabarannya gitu ya. Nggak ada ya toko sabar ya. Mau pulaan di mana kalau ibu-ibu bilang kesabaran saya udah habis, nah mau beli di mana coba? Gitu ya. Jangan dihabisin. Nggak ada yang bisa berbagi sabar nanti ya. Ya Allah. Nah kita belajar iman, maka itu ilmu tauhid itu adalah fondasi dasar akidah. Kita belajar akidah itu kalau dulu itu akidah akhlak gitu, ingat nggak kecil deh. Ada akidah akhlak karena memang tidak terpisahkan akidah akhlak. Kita hafal di luar kepala rukun iman itu mas, nggak usah ditanya ibu-ibu. Iya, insya Allah ya pengajiannya sudah ngelontok ya. Nah itu ngaji itu bukan dihafalkan tapi dilaksanakan. Nah, tadi dapat apa tadi? Nah ini kita belajar tauhid akidah ya. Pengamalan akidah, macam-macam tauhid. Kalau hafal, sudah hafal, oke. Nah, pelaksanaannya ini ya. Jadi saya memakai buku ya. Kenapa? Biar urut. Misalnya, insyaallah kalau Allah meridhoi kita nanti belajar akidah, belajar fikih, ya, belajar akhlak, pakai kurikulum ya. Ngaji itu pakai kurikulum, pakai dasar, pakai Quran, pakai hadis ya. Jadi bukan nanti jangan bilang saya ngaji di sana katanya ustazah ini begini. Nah, gitu. Katanya bener nggak gitu. Jangan bilang katanya. Kita itu menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis. Kalau yang ngomong manusia itu namanya manusia. Nah, itu. Jadi yang kita sampaikan adalah Al-Quran dan hadis. Ya, pengertian akidah itu. Ini juga kita pakai untuk kurikulum mahasiswi ya. Ini juga ibu-ibu ini masih mahasiswi kan, masih masya Allah ya. Belajar itu nggak ada batasannya ya. Orang S1, S2, S3, pokoknya sampai teler, S-teler itu baru kalau ilmunya sampai tumpah-tumpah itu, nah itu baru. Tapi nggak mungkin ya, nggak mungkin. Allah itu masya Allah dengan segala keluasan ilmunya, ternyata ilmu yang kita pelajari ya. Assalamualaikum. Semakin kita belajar itu nggak pinter ternyata gitu ya. Ternyata kalau kita belajar itu kok tambah merasa bodoh, tambah merasa banyak yang belum kita ketahui, terutama masalah akidah, masalah keyakinan, masalah ketaatan kita kepada Allah itu tidak ada apa-apanya. Bahkan kita sudah hidup di umur sekarang ya, umur berapa rata-rata ini ya masih 17 tahun ya. Nah semangatnya 17 tahun meskipun sudah kepala 3, sudah kepala 4 ya, semangatnya 17 tahun. Kepala 5 ya, masya Allah ya, alhamdulillah. Akidah itu berasal dari kata aqada yaqidu dan aqidatan. Masya Allah ya. Ikatan, perjanjian yang kokoh, perjanjian akidah. Kita mengambil satu ta'rif ya, satu ta'rif aja. Sebenarnya banyak pengertian-pengertian itu, dan itu sebenarnya pengertian itu
Kita ngomong akidah saja sudah paham dalam benak kita. Apa itu akidah? Fondasi, apalagi akidah. Apalagi yakin, apalagi fondasi, ya dasar keyakinan itu. Satu ya, Hasan Al-Banna. Al-aqaid hiya al-umur allati yajibu ayyusaddiqa biha qalbuka wa tatma'innu ilaiha nafsuka. Aqaid atau akidah itu beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati kita, maksudnya secara mutlak. Wa tatma'innu ilaiha nafsuka, yang mendatangkan ketentraman jiwa. Nah, kalau akidahnya itu kuat, berarti jiwanya itu tentram, ayem, ya. Tidak ada masalah sebenarnya dalam dunia ini. Ada masalah nggak? Ada yang nggak punya masalah nggak? Lupa kita masalah ini sudah masuk ruangan ini. Tapi wajah-wajahnya bermasalah semua ini. Jadi ketentraman jiwa, ya. Nggak ada masalah ternyata di dunia ini. Ya Allah, apa sih masalah kita itu? Yang membuat masalah itu diri kita sendiri. Kan sudah diatur semuanya sama Allah. Jadi kita yang membuat masalah itu ternyata. Maka kalau kita itu akidahnya benar, ternyata apa? Hati kita akan tentram, ya. Yaitu menjadi watakunu yaqinan indaka, yang menjadi sebuah keyakinan. La yumazihu raibun. La yumazijuhu, ya. Yaitu apa itu? Yang tidak tercampuri keraguan, wala yukhalituhu syakun, yaitu tidak tercampuri keraguan dari akidah kita itu. Jadi kalau sudah yakin, ini yakinnya itu 100%, tidak bisa ditawar. Kalau 99% berarti belum yakin. Nah, itu dulu ditanya, kenapa mau menikah dengan calon suaminya itu? Ya pokoknya yakin saya, kayaknya kan gitu. Yakinnya berapa persen? Ya 100% gitu ya. Yakin 100%. Al-yakin, ya, yakin itu adalah pondasi nomor 1 dalam akidah Islam. Kalau ibu-ibu tidak yakin, ya itu yang membuat masalah kan. Masya Allah. Nanti kita terangkan dari macam-macam akidah, ya. Itu saya yakin kalau macamnya sudah hafal. Nah, kita amalkan gitu. Kita amalkan dari macam-macam akidah itu. Oke. Satu pengertian aja sudah bisa dipahami. Kata lain dari akidah itu diantaranya yaitu iman. Tadi disebutkan iman. Al-imanu yaitu taqriru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil jawarih. Mengikrarkan dengan lisan kita, saya yakin bahwasanya Allah itu Tuhan saya. Mengikrarkan dengan lisan. Wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, bukan hanya lisannya saja. Hatinya pun membenarkan, ya, insyaallah. Ketika berzikir itu gerakan hati kita itu ada, bukan lisan saja. Lisan kita astagfirullah, astagfirullah itu sampai hati. Tapi kalau kita itu teriak istighfarnya, astagfirullahaladzim. Nah, itu lisannya saja. Kenapa? Karena itu tidak disertai dengan ingat Allah, tapi istighfarnya itu hanya sekedar ucapan saja. La ilaha illallah gitu, sambil marah. Masa menyebut kalimat thayyibah, ya, menyebut asma Allah sambil marah. Maksudnya sambil marah itu dalam artian qadarullah, ada sesuatu hal, ya, misalnya ini anaknya atau apa gitu ya. Nah itu memang mamin mauludin yuladu alal fitrah. Jadi tidak dilahirkan seseorang itu kecuali dengan fitrah. Fitrah itu ai ad-dinul Islam, agamanya Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Meskipun dia rahim dari orang Yahudi,
orang Majusi, orang Hindu, orang Buddha itu Muslim bayinya itu. Insya Allah ya, bayinya itu Muslim. Maka kita itu tidak pernah bersyahadat sudah Islam dari lahir, memang iya gitu. Dan fitrah manusia itu orang baik-baik sebenarnya. Kita itu fitrahnya itu baik. Dalam artian kalau kita melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban itu pasti ada beban moral, atau Allah mewariskan perasaan bersalah atau dosa pada hati kita, karena fitrahnya itu manusia nalurinya itu baik, tidak mau melakukan keburukan. Lain dengan iblis atau setan, nauzubillahi min dzalik. Itu memang fitrahnya memang begitu. Nah, kita itu fitrahnya baik. Jadi kalau fitrahnya saja baik, tentunya kalau kita diajak kebaikan itu insya Allah cepat kita responnya. Nah, kalau fitrahnya baik tadi, ternyata bi'ah, lingkungan, orang tua, pengaruhnya banyak sekali, atau yang lain-lain merubah fitrah kita sehingga menganggap suatu yang batil tadi, sesuatu yang tidak baik itu merupakan kebiasaan, maka tidak akan merasa bersalah lagi. Ya, jangan sampai menjadi golongan yang tidak bisa tidak pengaruh dengan peringatan. Nauzubillahi min dzalik. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja. Diberi peringatan, dikasih tahu nggak dikasih tahu, nggak ada gerakan hatinya. Alhamdulillah, itu karena saking banyaknya ma'asil qulub, penyakit hati, banyaknya dunia penuh di hati kita ini, penuh di hati kita. Bahkan na'udzubillah, ada yang hatinya itu memang sudah qalbun mayyit, sudah mati hati. Na'udzubillah ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun. Jadi sudah nggak ada gerakan lagi, sudah distempel sama Allah. Pendengarannya, penglihatannya, hatinya sudah tidak ada gerakan lagi. Percuma dikasih tahu ya, percuma dikasih tahu. Ya, nauzubillah. Maka kita muhasabah, ya, bukan muhasabah untuk teman kita, untuk orang lain, untuk tetangga kita, bukan. Tapi muhasabah untuk diri kita sendiri. Ya Allah, jangan-jangan hati saya ini udah terlalu banyak penyakit hati. Jadi dua hal yang selalu melalaikan kita, as-sihah wal farah, yaitu ketika kita sehat, ketika kita punya waktu longgar, maka kita lalai, tidak berzikir, tidak melakukan suatu hal apapun yang bermanfaat, itu termasuk suatu kemaksiatan. Ya Allah, yang mana Masya Allah pada hakikatnya kehidupan kita ini ketentraman, kehidupan kita ini nikmat yang diberikan oleh Allah untuk beribadah dalam bidang apapun. Jadi kita bersih-bersih rumah ibadah, merawat anak-anak ibadah, ya, merawat suami ibadah, semuanya bentuknya itu ibadah sebenarnya. Tidak ada yang tidak ibadah. Nah, tadi kembali lagi. Taqriru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil jawarih, yaitu mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, melaksanakan dengan anggota tubuh kita. Jadi percuma ngomong saya iman, saya sabar, saya syukur, saya taat, tapi tidak ada aplikasinya. Nah, itu berarti imannya hanya di lisan saja. Gampang orang ngomongin. Nah, itu. Tapi itulah kita lihat tindakan, ya. Qudwah, contoh. Maka saya sering sampaikan, ya, bahwasanya apa, untuk tarbiyah zaman sekarang itu jangan banyak mau itu hasanah kepada anak-anak kita, tapi banyaklah qudwah, contoh, kasih contoh. Anak-anak itu kalau dinasehatin ibu-ibu itu nganggap kita kayak radio rusak. Iya bu, iya umi, iya mama, iya aja ya. Ya, samina wa aswaina, iya aja. Jadi jangan kita terlalu banyak ngomong sekarang ini, ya, simpan tenaga kita. Contoh lagi, contoh. Jangan main HP terus, mau jadi apa sih? Ya Allah nak. Tapi ibunya ini tetap
nih musuh terbesar kita sekarang ini, yang harusnya bisa membawa kita kepada ketaatan. Allah mudahkan teknologi itu, kita gampang belajar dari ulama sana, dari sana, masya Allah. Tapi ketika kita baru mau belajar nih, sudah niat Bismillah ya Allah, baru mau ngaji, auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lutik. Padahal nggak lihat WA, di atas tuh sudah terbaca. Ujiannya luar biasa. Nah, itu keimanan kita itu ya Allah, lebih tipis dari tisu. Gampang banget ya, gampang banget ya Allah. Coba kita lihat Ummahatul Mukminin ya, Masya Allah ya. Luar biasanya perjuangan yang dicontohkan para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah ya. Allah, kita itu melihat istri-istri Nabi itu perjuangannya luar biasa ya. Tidak pernah banyak tanya ya. Lain jauh sekali generasi dengan ibu-ibu sosialita ini. Satu contoh saja ya, yang familiar ya, Ibunda Hajar ya kan. Ketika mau ditinggal Nabi Ibrahim itu, apakah banyak bertanya? Enggak gitu ya. Kalau sekarang aja ditinggal pergi tugas, pertanyaannya, pesannya banyak, pertanyaannya banyak. Dan sekarang ibu-ibu ini lebih vokal berbicara daripada mendengarkan suami. Nggak sempat suami ngomong itu. Jadi jadilah pendengar yang baik gitu ya. Ganti, kalau kita memang harus mengeluarkan berapa ratus sekian kata, gantilah dengan zikir itu kata-kata sekarang. Mau ngomong ditahan gitu ya. Memang nikmat syahwat untuk berbicara itu besar untuk perempuan tuh. Maka ganti dengan zikir, ganti dengan ngaji Quran, ya, ganti dengan istighfar. Istighfar tajlibur rizki. Kalau ini dilonggarkan semua rezekinya, ganti istighfar saja, nggak usah banyak kata-kata. Mau doa pakai doa macam-macam, nggak usah, istighfar saja, sudah tahu Allah. Insyaallah ya. Jadi ganti. Jadi sekali mau protes ke suami, udah astagfirullah, nggak jadi kan? Ganti istighfar. Ngelihat rumah tidak sesuai dengan keinginan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kerjaan nggak selesai ya, astagfirullahaladzim. Selesai dulu, hatinya tenang dulu gitu, yang penting itu kan. Itu udah bagian dari penyelesaian. Balik lagi ke keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam berapa ya? Kalau sampai Isya nggak selesai. Maaf ini ya. Kadang-kadang dalam hati kita ada janji-janji palsu. Ya Allah, kalau saya dapat rezeki, ya Allah, saya akan ini. Kalau sudah dapat beneran, maaf ya Allah. Sebenarnya, nah gitu, udah mulai nih. Sebenarnya saya itu mau bersedekah banyak ya Allah, tapi kebutuhan kok banyak banget, nah kan? Kalau dikasih sakit, ya Allah, kalau saya sehat, saya benar-benar akan ibadah ya Allah. Kasih saya sehat ya Allah, doa. Ya Allah, kalau anak saya macam-macam janjinya sama Allah, begitu dikasih sama Allah ini balik lagi lain dia. Maaf ya Allah. Kalau manusia ya kita bikin salah nih sama orang, maaf ya, dimaafkan nggak? Dimaafkan. Ya saya maafkan dengan berat hati. Salah lagi 2 kali, minta maaf, dimaafin nggak? Iya dimaafin. Namanya kita nangis. Ketiga kali, ya tapi jangan diulang lagi ya. Nah ada syaratnya ini, jangan diulang lagi ya. Minta maaf lagi 4 kali, ya ada maaf bagi. Ternyata dari kemarin tuh saya udah maafin terus, masa ya kayak gitu terus? Apakah Allah seperti itu? Tidak. Dengan sifat Rahman Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah. Siapa yang disuruh taubat itu? Ya orang yang berbuat dosa dengan panggilan yang sayang sekali, halus.
bagus sekali. Taubatan nasuha, dengan bertaubat yang sesungguhnya. Selagi masih ada ini di tenggorokan kita, insya Allah Allah menerima istighfar kita. Selain dosa syirik. Tapi kalau kita ini sudah lalai terus, ya, salah menggunakan sifat rahman Allah, kasih sayang Allah yang begitu luas, yang tidak terukur dengan apapun. Gampanglah sedikit-sedikit, sesekali, kapan lagi. Nanti Allah juga Ghafurur Rahim. Nah, pakai kayak berarti udah disengaja ini kan. Itu semakin menumpuklah dosa-dosa ini. Kita pede, nanti dah kita tobatlah sebentar lagi. Emang hidup kita sampai nanti ada yang menjamin? Ada yang sudah di WA itu sama malaikat Israel. Bu, tenang aja Bu, ibu ini masih beberapa tahun lagi kok. Jadi sekarang nyantai-nyantai aja lah gitu ya. Ada cerita itu ya, subhanallah ya. Jadi dia bilang, saya ini mumpung saya udah pensiun ini, saya mau hidupkan saya seneng-seneng dah. Dulu ya Allah nggak sempat, kita senyum aja nggak sempat katanya. Saking penuhnya kerjaan gitu. Apa gitu yang terdapat dalam pikiran itu? Ya, dalam aktivitas kita itu ibadah semuanya. Nggak ada rasa berat kalau kita niatkan di ibadah. Sedangkan kebahagiaan hakiki kita yang mana kesehatan kita, waktu kita itu buat ibadah. Kalau kita ibadahnya kerja, ya itulah ibadah kita. Jangan merasa kebahagiaan itu kita jalan-jalan kemana, senang-senang itu mataul ghurur, apa itu? Perhiasan yang menipu. Ya, dunia mataul ghurur, fala taghurrannakumul hayatad dunya. Secara jasmani pikiran kita mungkin senang bentar saja, tapi kenikmatan dunia itu tidak seperti kenikmatan akhirat. Kita menikmati indahnya tahajud, menangis karena Allah kasih kita ujian, kasih kita sakit, ya Allah. Itu nggak ada orang bisa kita ceritakan bagaimana rasanya. Kalau Allah itu nggak ngasih ujian ke kita, itu mungkin kita sombong banget ya manusia itu. Nggak butuh Allah mungkin. Sudah lengkap lah hidup ini, mau ngapain sih? Ngandalin sehat kita, ngandalin kerja kita, ngandalin keluarga kita. Tapi kalau Allah kasih kita ujian nih, ya Allah, lisan kita, ya Allah. Ya Allah, mudahkan, kuatkan, sabarkan, ya Allah. Luar biasa loh itu, kita menyebut itu. Dan itu nggak semua orang dikasih kayak gitu sama Allah. Ada yang dibiarkan dengan kesesatannya. Karena Allah ini, Allah waliyul mu'minin, hanya mau menjadi wali atau penanggung jawab bagi orang yang mukmin saja, yang beriman saja tadi. Kalau dia nggak percaya sama Allah, silakan dia mau percaya sama siapa, mau percaya sama kekuatan dia, kepintaran dia, keberhasilan dia, silakan, kata Allah. Tidak apa-apa. Maka itu Allah itu Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Mudabbir, semuanya itu Allah. Bukan karena kita bisa. Kita nggak akan bisa menggerakkan apapun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu fayakun gitu. Bahkan yang dirasa manusia itu nggak masuk akal, Allah bisa lakukan semua, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Maka itu kita pelajari. Yang pertama itu adalah apa tadi? Ilahiyat. Nubuat. Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan apa? Nabi dan Rasul. Nah itu kita harus paham lagi ya. Kalau bukan hanya mengenal Nabi Muhammad SAW, tapi justru belajar para nabi-nabi, para rasul, mukjizat yang sudah diberikan. Nah itu akan menambah semangat kita, ketaatan kita, keyakinan kita bahwasanya, masya Allah ya, Allah itu luar biasa ya. Dengan segala kebesarannya, dengan segala keagungannya. Jangankan
menyelesaikan masalah orang satu dunia ini gitu ya. Ya Allah, semua Allah bisa gitu ya. Ini kan punya Allah semua. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi semua yang diciptakan Allah di langit dan di bumi ini, pergantian siang dan malam ini untuk apa? Sebagai tanda. Ya, bagi orang-orang yang berpikir. Sebagai tanda bagi orang-orang yang dia mau mempercayai apa? Mempercayai kebesaran Allah. Tafakur. Bukan orang-orang yang yang hanya berpikir Allah itu sebagai Tuhan saja, Sang Pencipta saja gitu. Selanjutnya ada ruhaniyat, tentang sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik. Nah, ada malaikat, ada apa lagi? Jin, ada setan, ada iblis, ya, ada makhluk gaib. Ternyata itu memang ada. Ternyata itu memang ada gitu. Kadang orang sampai di zaman sekarang ini masih ada gitu ya. Tentang sihir dan sebagainya. Tapi kalau orang mengaku-ngaku sebagai nabi, itu sudah tidak benar, karena Nabi sudah sebagai Nabi akhir zaman. Sam'iyat, pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil nakli, ya, berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, apalagi akhirat, yaumul hisab, ya, itu nggak bisa mengarang-arang itu cerita alam barzah itu demikian, nggak bisa, tapi harus melalui Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Nah, yang pertama kita sudah mengenal tadi iman, ya, tentunya sudah hafal iman kepada Allah, tentang hakikat iman tadi. Di sini ada pembagian tauhid, ada langsung kita ke uluhiyah sama tauhid asma wa sifat. Kalau rukun iman sudah hafal ya Ibu ya, di luar kepala ya Bu ya. Hadir, iman kepada takdir. Langsung sumber akidah dulu ya. Sumber akidah Islam. Tentu sumber akidah kita adalah dari Al-Quran dan hadis, ya, kaidah. Jadi ini saya bacakan. Kenapa? Karena dengan dalil akli ini kita akan semakin menambah wawasan atau keyakinan kita. Beberapa kaidah akidah, apa itu? Apa yang saya dapat dengan indera saya yakini adanya kecuali bila akal saya mengatakan tidak, berdasarkan pengalaman masa lalu. Ini kita analogi ya, dari akal nanti bagaimana. Jadi kita itu jangan, kalau ditanya kenapa ibu-ibu ini agama Islam, ya pokoknya itu jawaban yang apa ya, tidak membuat orang kagum kepada Islam. Ibu-ibu ini kok rajin banget ngaji, kenapa? Ya pokoknya aku seneng ngaji. Kalau jawaban kayak gitu gimana Bu? Jadi tidak membuat orang ini tertarik dengan ngaji. Kenapa ibu-ibu itu Masya Allah kalau ada pengajian itu semangat luar biasa? Kira-kira kasih jawaban yang orang itu mau ikut ngaji kenapa? Iman dan percaya. Apalagi? Untuk mengagungkan Allah. Apalagi? Nambah ilmu. Paham ilmunya. Cari pahala jihad. Ya, apalagi? Jadi memang Masya Allah ya. Tadi sudah kita sampaikan. Jadi luar biasa. Di majelis ilmu itu luar biasa. Luar biasa di majelis ilmu. Masya Allah. Jadi ketika kita ada di majelis ilmu itu, di situ ada hidayah Allah yang luar biasa. Ya, ada hidayah Allah. Ada cahaya Allah, ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk mendoakan, Allah merahmati kita, Masya Allah. Jadi sayang banget ketika kita nggak ada di majelis ilmu. Dengan kesibukan kita, sayang banget. Jangan sampai kesibukan kita ini ya mengalahkan akhirat kita.
Saya yakin si ibu itu nggak ada selesai. Sudah selesai jam kerja kita, sudah ayo kita ngaji. Insya Allah kalau sore itu udah longgar. Misalnya bila saya pertama kali melihat sepotong kayu di dalam gelas berisi air putih kelihatan bengkok, atau melihat tiang-tiang listrik bergerak dilihat dari jendela kereta api yang sedang berjalan, atau melihat fata morgana, tentu akan saya akan membenarkannya. Nah, ini ilustrasi ya, ilustrasi. Tapi bila terbukti kemudian hasil penglihatan indera saya itu salah, maka untuk kedua kalinya bila saya melihat hal yang sama, akal saya langsung mengatakan tidak demikian hal yang sebenarnya. Itu ya Bu. Paham nggak Bu? Saya bacain tadi. Jadi kalau kita ngelihat kereta api, dari kereta api itu tiang listrik tuh nggak lurus ya, bengkok. Kita ngelihat kayu yang dimasukkan gelas itu bengkok. Benar ya Bu ya? Nah, kalau dijelaskan sebenarnya kayu sama tiang listrik ini nggak bengkok Bu. Ya nggak? Jadi kadang-kadang penglihatan kita itu tidak sesuai dengan akal kita, itu maksud. Tidak sesuai dengan akal kita. Padahal akal kita kalau kita melihat kedua kali, ternyata akal kita ini bisa membenarkan penglihatan kita. Jadi yang sesuatu yang benar itu artinya tidak harus sesuai dengan penglihatan kita. Jadi nanti kita itu pakai akal ketika memahami tentang wujud Allah tadi. Keyakinan di samping diperoleh dengan menyaksikan langsung juga bisa dengan melalui berita yang diyakini karena kejujuran si pembawa berita. Jadi gini, banyak hal yang memang tidak atau belum kita saksikan sendiri, tapi bila kita meyakini adanya, gini misalnya, contohnya di sini ya, Anda belum pernah ke India, ke Brazil atau ke Mesir, tetapi kita meyakini negeri-negeri itu ya, atau tahu tentang fakta sejarah ya, tentang Daulah Abbasiyah ya, Umayyah, terus apalagi banyak sekali ya kerajaan Majapahit gitu ya. Nah di situ Anda meyakini kenyataan sejarah itu berdasarkan berita yang Anda terima dari sumber yang terpercaya. Bahkan kalau seorang memperhatikan apa yang diyakini adanya, ternyata yang belum disaksikan itu lebih banyak dari yang sudah disaksikan. Jadi ibu-ibu itu belum pernah pergi ke Mesir, tapi saya itu cerita di Mesir itu, di sana ada universitas tertua namanya Al-Azhar. Ada makamnya cucunya baginda Rasulullah SAW, Hasan Husain. Ada makamnya Imam Syafi'i. Nah, macam-macam saya ceritakan karena saya itu udah di Mesir lama. Ibu-ibu percaya nggak? Percaya apa tidak? Percaya. Meskipun ibu-ibu tuh belum melihat. Nah, ada yang cerita juga di Ka'bah itu demikian, Madinah itu demikian. Nah, kita itu percaya karena kita meyakini yang menyampaikan ini adalah orang yang terpercaya. Bahkan sekarang itu lebih canggih lagi. Ibu-ibu tinggal lihat video, ya kan? Sudut Ka'bah mana, rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Hajar Aswad. Jadi ibu-ibu pas pergi ke sana itu langsung praktek dan itu sumber terpercaya. Artinya apa? Tidak harus melihat dengan mata kita sendiri sesuatu itu. Gitu loh, dalam akidah itu. Jadi kita diceritakan dalam Al-Qur'an tentang wujudnya Allah, tentang kebesaran Allah, dari mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi ini, ya. Maka kita percaya dengan hati kita membenarkan. Maka kalau kita percaya berarti keimanan kita, akad kita tadi kepada Allah dengan akidah itu, yaitu melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah. Padahal belum pernah melihat Allah. Itu tidak harus melihat dengan panca indera kita. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan dengan kecerdasannya ketika menghancurkan semua patung berhala itu, ditinggallah satu patung itu yang paling besar. Itu kapaknya dicantolin di situ, benar nggak? Nah semuanya marah. Si Ibrahim ini dipanggil, siapa ini
Nggak ada lagi yang berani kalau nggak Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Tanyalah kepada berhala yang paling besar itu. Emang kita bodoh disuruh tanya kepada patung katanya. Itu makanya dengan kecerdasan itu kita juga bisa syiar akidah kita ketika ditanya. Mohon maaf, ditanya kepada orang Islam tanya kepada, kenapa ibu-ibu itu rajinnya sodako, rajinnya pengajian, puasa, ya kita jelaskan kepada mereka. Masya Allah gitu ya. Nah itulah yang membuat kita untuk apa? Yakin kepada Allah. Bahwasanya Allah itu bukan hanya Tuhan saja ternyata, ya. Belum masuk di tauhid, ya. Tauhid rububiyah. Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Mudabbir yang mengatur hidup kita. Jadi jangan pusing-pusing ya, Bu ya. Gimana ini semua sudah serba mahal, bagaimana 2 tahun lagi, gak usah dipikir itu. Bukan tugas kita. Ada Allah Al-Mudabbir, ada Allah Ar-Razzaq, ya. Nah itu adalah tauhid rububiyah. Allah itu Rabb. Segala yang dilakukan tuh bisa. Jangan khawatir, yakin, tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya. Tauhid uluhiyah, yaitu meyakini Allah itu al-ilah, hanya satu-satunya Allah yang disembah, yang mana diterimanya amal itu mutlak. Syaratnya ada 2 saja, tidak pakai 3. Apa itu? 1, ikhlas karena Allah. Yang kedua itu mutaba'atin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh beramal-amal itu apa? Karena ini, karena itu, karena siapa, itu tidak boleh. Karena mutlak amal kita itu lillah. Ya, kita berbakti kepada suami lillah. Mau dibalas mau enggak orang kita karena Allah, benar enggak? Tapi kalau pingin balasan, ya itu lain lagi, pamrih namanya itu, ya, mengharapkan sesuatu kembalian. Anaknya juga misalnya kita tarbiyah anak ini lillah, ini amanah Allah, maka karena Allah. Jadi orang nggak ada capeknya, nggak ada masalahnya. Kenapa? Semua sudah qadarullah. Maka iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadarullah. Baik itu yang baik maupun yang tidak baik, menurut kita tidak baik. Ya, itu adalah hakikat dari iman atau wujudillah. Gimana? Ada diskusi? Ada diskusi?